Nah, untuk menentukan I1, I2, I3 ada dua cara. Cara yang pertama cara jalur. Kita gunakan untuk cara yang pertama cara jalur. Cara 1. Berarti untuk cara 1 langkah pertama adalah kita cari rangkaian paralelnya RP-nya berapa. Dilihat di sini untuk jalur kita beri nama ini yang atas adalah A dan yang bawah adalah B. Kemudian kita ambil yang ke kiri, bisa dilihat untuk yang ke kiri. Untuk yang ke kiri terlihat bahwasanya ini yang ke kiri resistornya adalah 1, terus ditambah 0,5 ditambah 0,5 berarti 2 ya. Jadi kalau ada resistor kecil di dalam tegangan itu namanya hambatan dalam. Ya, tetap dihitung tetap. Karena yang ke kiri, jalur ke kiri ini kan seri, maka kita total dulu. Berarti 1/R paralel sama dengan untuk jalur kirinya kita peroleh setengah. Bisa dipahami? Nah, ditambah kemudian jalur yang kedua ke bawah berarti 1/6. Terus ditambah jalur yang ke kanan. Jalur yang ke kanan berarti kita peroleh 2,5 ditambah hambatan dalam dari tegangan 2 volt ini 0,5 berarti 3. Berarti 1/3. Kita hitung 1/R paralel berarti 6 berarti 3 plus 1 ditambah 2. Berarti R paralelnya kita peroleh 6 dibagi 6 berarti 1. Kalau sudah langkah pertama cari R paralel, langkah keduanya adalah kita cari tegangan jepit atau VAB-nya. Cara cari VAB bisa dilihat adalah VAB sama dengan I masing-masing jalur. I masing-masing jalur. Karena ada 3 jalur, kita hitung jalur yang pertama yang ke kiri dilihat. Nah, ini kita gerakkan dari A. Loh, tangan kelihatan ya. Nah, ini A ke kiri. Kemudian sampai B. Ya, caranya bagaimana? Caranya sama, tegangan dibagi resistor, total resistor. Paham? Tegangan kita jumpai kutub positif dari 4 berarti plus 4. Kalau kita jumpai 4 volt ini kutub negatif terlebih dahulu, jalannya dari mana Mas? Dari titik A. Dari titik A ke titik B sesuai jalur dari kawat penghantar ini. Dari titik A ke titik B kita jumpai 4 volt ini kan kutub positif dulu. Berarti 4 positif. Kalau kita jumpai kutub negatif terlebih dahulu, maka 4 ini negatif. Mudah. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini tegangannya adalah 4 dibagi total dari resistornya adalah 2. Tahu ya? Dari A ke kiri sampai ke B ini kan 1 ditambah 0,5 tambah 0,5. Berarti ini 2. Paham? Ditambah jalur berikutnya, jalur dari A ke B yang ke bawah langsung. Di sini ada tegangan enggak? Tidak ada, berarti tegangannya adalah 0 dibagi 6. Kemudian ditambah untuk jalur berikutnya yaitu ke kanan, berarti kita ketemu 2 volt ini positif ya. Karena kan kalau ke kanan berarti kita jumpa 2 volt ini kutub positif terlebih dulu. Berarti 2 dibagi 3. Nah, dikalikan R paralel. R paralelnya tadi kita peroleh 1. Nah, sehingga VAB berarti 2 ditambah 0 ditambah
2/3. Berarti kita peroleh hasilnya adalah 8/3 volt. Bisa dipahami? Nah, kalau sudah ketemu tegangan jepitnya, VAB-nya, kita cari kuat arus tiap-tiap jalur, ya. Kita cari dari yang pertama ke kiri. Ke kiri berarti kita peroleh apa nanti? I berapa? Ke kiri, atau kita cari nanti I1. Ya. Berarti kita gunakan konsepnya adalah VAB sama dengan E ditambah sigma I kali R sesuai jalur, ya. Kita ke kiri saja. VAB-nya tadi berapa? 8/3 sama dengan E-nya kita peroleh 4, berarti 4 ditambah berarti I1 kali total resistornya tadi 2 untuk jalur ke kiri. Paham? Saya jelaskan pelan-pelan ini. Nah, berarti kita peroleh 8/3 dikurangi 4 sama dengan 2I1. Berarti men ya. Men 4/3 sama dengan 2I1. Berarti I1-nya kita peroleh adalah men 2/3. Kan corek-corek ini sama 4 ini. Udah ampere. Karena I1 ini nilainya kan min 2/3, ya kan? Padahal secara default untuk I1 ini kan arahnya ke sini, ya kan? Karena hasilnya negatif, ini kan hasilnya negatif, berarti I1 yang benar arahnya ke kanan, berarti yang benar ke sini. Nah, padahal secara default I1 kan jalurnya ke kiri sini, karena kan hasilnya ini min 2/3, berarti menunjukkan arahnya berlawanan. Paham? Selanjutnya kita hitung yang turun ke bawah. Berarti I2. Sama konsepnya, VAB sama dengan tegangan ditambah sigma I kali R. Berarti VAB-nya 8/3 sama dengan 0, karena kan tegangannya nggak ada. Ditambah I2 ini kali 6. Berarti I2 ini 8 dengan 6 coret-coret ya. Sama dengan 4/9 ampere. Karena kan hasilnya positif. Karena hasilnya positif, maka arah arusnya benar. Arah arusnya ke bawah. Paham? Nanti kalau nggak paham, videonya bisa dilihat. Berikutnya kita ke yang ketiga, yaitu ke kanan. Yang ke kanan ini berarti I3. Nah, ke kanan kita pakai konsep yang sama, berarti 8/3 sama dengan kita ketemu positif 2 ya. 2 volt ditambah berarti I3 kali 3. Nah, berarti 8/3 dikurangi 2 sama dengan 3I3. Berarti 2/3 ya. 2/3 sama dengan 3I3. Sehingga kita peroleh I3-nya adalah 2/9 ampere. Nah, karena positif berarti arah arusnya sudah benar. Secara default ke kanan sudah benar. Jadi ketemu I1, I2 dan I3. Jadi cara jalur itu sebenarnya paling mudah karena kita tidak perlu memikirkan loop. Ya, cara 2 ya di percabangan itu. Yang di percabangan yang di atas ini, langkah pertama
iku menentukan hipotesis percabangan iki arah arusnya kemana terserah kowe. Ini 1, ini ke atas I2, ini ke sana I3. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini berarti kita buat arah loopnya. Arah loopnya kita buat sekalian. Berarti untuk arah loop kita buat begini. Yang ini begini. Nah, ini untuk loop 1. Dan ini untuk loop 2. Ya, sehingga nanti kan searah, mudeng. Ini loh, nanti kan arah I dengan arah loop searah. Paham? Nah, belum pasti benar, nanti dilihat hitungannya. Kita hitung dari percabangan di A berdasarkan hukum Kirchhoff 1, I masuk sama dengan I keluar, sehingga I2 sama dengan I1 ditambah I3. Tapi lebih enak pakai cara tadi, Cah. Nih, I1 ditambah I3. Nah, kalau sudah, kita cari tiap-tiap loopnya. Dari loop 1. Nah, loop 1 dilihat karena kan di sini putarannya begini. Nah, ini untuk loop 1, sedangkan ini untuk loop 2. Nah, kita mulai dari loop 1 dulu. Untuk loop 1 dilihat berarti kita peroleh 4 ya. 4 ditambah I1 kali R-nya berarti 1 ditambah 0,5 ditambah 0,5 berarti 2. Kali 2. Terus naik ke atas kan searah kan? Ini loh. Oh, arah loop dengan arah arus searah. Ini kan saya buat seperti ini hipotesis dari arusnya. Ya, ini arah arusnya kan seperti ini. Berarti untuk I2 kan juga searah karena kalau diputar I2-nya kan sama. Nah, sehingga plus ditambah I2 kali 6. Paham? Sama dengan 0. Sehingga untuk persamaan yang pertama langsung kita bagi 2, berarti I1 ditambah 3 I2 sama dengan min 2. Langsung saya bagi 2. Ya. Ini untuk persamaan pertama dari loop 1. Kemudian selanjutnya kita ke loop 2. Nah, untuk loop 2 dilihat kita dari I3 kan searah dengan arah loop 2. Nah, ini kan searah. Nah, ini kan begini, terus berputar seperti ini. Nah, jadi untuk penentuan arah loop itu kita buat searah arah arus saja kalau bisa, tapi belum tentu benar. Nanti dari hitungan akan terlihat. Sehingga kita peroleh 2 volt ya. Kita jumlahi berarti 2 terus ditambah 3 I3. Oke, karena kan ini 2,5 terus yang ini 0,5. 2,5 ditambah 0,5 berarti kan 3. Kemudian terus ditambah 6I2 sama dengan 0. Kita pakai konsep Kirchhoff 2. Sehingga kalau kita sederhanakan nggak bisa, berarti 3I3 ditambah 6I2 sama dengan min 2. Ini untuk persamaan kedua. Dilihat kita peroleh variabelnya adalah I1 I2 dan di sini adalah I3 I2. Nah, kita masukkan saja I1-nya ya. I1 ini loh, ini kan tunggal. Nah, berarti dari sini kita bisa turunkan bahwasanya I1 adalah I2 dikurangi I3. Bisa dipahami? Nanti bisa dilihat lagi videonya. Kita masukkan ke persamaan yang pertama. Sehingga I2 dikurangi I3 ditambah 3 kali I2 sama dengan min 2. Nah, kita peroleh hasilnya adalah 4 I2 dikurangi I3
sama dengan men 2. Ya. Nah, kalau sudah, ini kita peroleh persamaan yang ketiga. Nah, persamaan ketiga ini dengan kedua kan variabelnya sudah sama. Ya, kalau sudah kita samakan koefisiennya, berarti kita kalikan 3 saja ya, yang I3 ini kita kalikan 3, berarti ini 3I3 ditambah 6I2 sama dengan min 2. Ini loh persamaan kedua, ini tak tulis di atas. Terus persamaan yang ketiga, agar sama saya kalikan 3 ya. Berarti kan min 3I3, betul gak itu? Ditambah 4I2, tak tulis 4 dikalikan 3 kok. Hapus dulu. Berarti dikalikan 3 berarti 12I2 sama dengan min 6. Nah, kita eliminasi sehingga ini plus, sehingga ketemu adalah 18I2 sama dengan min 8, sehingga I2 adalah min 4/9 ampere. Nah, dicocokkan dengan yang pekerjaan yang tadi sama nggak? Sama kan? Nah, karena ini hasilnya negatif, berarti I2 arah arusnya yang benar adalah arah arusnya adalah ke bawah. Nah, berarti kan gini untuk arah I2. Bisa dipahami? Nah, ini kan kita hipotesis yang pertama adalah I2-nya ke atas. Ternyata dari hitungan kita peroleh hasilnya negatif. Maka tinggal kita balik saja arah arusnya. Berarti 4/9 ampere dengan arah ke bawah. Berikutnya kita tentukan nilai kuat arus listrik yang lain dengan memasukkan I2-nya ke persamaan yang lain. Kita masukkan ke persamaan 1 saja biar sedikit angkanya. Berarti I1 ditambah 3 kali min 4/9. Jadi kalau kalian memasukkan ya berdasarkan angka yang kalian peroleh ini, sama dengan min 2. Nah, ini kita coret sehingga ini peroleh 3. Sehingga untuk I1-nya adalah min 2 ditambah, kan ini min, ditambah 4/3, berarti min 6 ditambah 4 berarti min 2/3 ampere. Sama gak? Yang tadi? Sama. Nah, kemudian untuk I3-nya, tinggal kita masukkan ke persamaan yang ini saja loh. Oh, lo enak. Berarti kita masukkan ke sini saja, tak ganti warna biar enak. I2 tadi kita peroleh min 4/9 sama dengan I1-nya kita peroleh min 2/3 ditambah I3, sehingga I3-nya adalah min 4/9 ditambah 2/3, sehingga ini sama dengan 2/9. Oke? Sama gak? Sama. Karena ini untuk arahnya I1 kan tadi negatif, berarti kebalikan dari hipotesis yang kita gunakan. Hipotesis awal tadi kan ke kiri, berarti kan karena hasilnya negatif, berarti ini I1-nya yang benar ke kanan. Kemudian untuk I3-nya karena hasilnya sudah positif, berarti arah arusnya sudah benar, berarti ini I3. Bisa dipahami? Nanti bisa diulang-ulang. Jangan lupa subscribe ya.